Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riki Afzali. NIM saya 5020222148. Di sini saya akan membacakan materi saya yang bertema Perbandingan Hukum Pidana di Indonesia Menjelajahi Transformasi Hukum. Presentasi ini akan membandingkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP lama dengan KUHP baru 2023. Menyoroti perubahan fundamental dalam sistem dan implikasinya terhadap penegakan hukum di Indonesia. Sejarah dan dasar hukum KUHP lama. 1. Wetboek van Strafrecht 1918. KUHP lama berasal dari warisan kolonial Belanda. 2. Berlaku nasional 1958. Diberlakukan dengan beberapa amandemen minor. 3. Dominasi penjara dan denda. Sistem pidana utama sejak 1960 dengan denda tetap. 4. Kritik kuno dianggap tidak relevan dengan budaya dan perkembangan zaman modern. KUHP baru 2023 pembaruan dan modernisasi disahkan 2 Januari 2023, berlaku efektif 2026. Menghapus diskriminasi dan menyesuaikan norma sosial Indonesia. Memperkenalkan pidana kerja sosial, pengawasan dan rehabilitasi. Sistem denda baru berbasis kemampuan bayar pelaku, restoration justice. Perbedaan sistem pidana pokok dan tambahan. 1. KUHP lama. Pidana pokok meliputi mati, penjara, dan denda. Pidana tambahan sangat terbatas. 2. KUHP baru. Pidana pokok diperluas menjadi penjara, kurungan, denda, kerja sosial, dan pengawasan. 3. Pidana tambahan variatif, termasuk pencabutan hak, perampasan aset, dan pengumuman putusan pengadilan. 4. Proporsional dan pemulihan, fokus pada pidana yang proporsional dan pemulihan korban keadilan restoratif. Sistem denda dari KUHP lama ke KUHP baru. Denda tetap, denda proporsional mengurangi beban penjara. KUHP lama, denda nominal tetap tidak efektif karena inflasi. KUHP baru, denda disesuaikan dengan kemampuan ekonomi pelaku. Tujuan mengurangi overkapasitas penjara dan efek jera yang lebih adil. Contoh, penerapan denda untuk korupsi, penggelapan, dan penghindaran pajak yang lebih fleksibel. Implikasi penegakan hukum dan sistem peradilan. Mengurangi beban penjara. Populasi narapidana mencapai 250.000 dengan okupansi 130%. Penegakan hukum efisien melalui denda dan pidana alternatif yang lebih beragam. Perlindungan HAM lebih sesuai dengan nilai budaya dan hak asasi manusia. Tantangan implementasi membutuhkan sosialisasi dan kesiapan aparat penegak hukum. Studi kasus perbandingan hukum pidana khusus. KUHP baru memperluas definisi dan sanksi untuk tindak pidana seperti korupsi dan kekerasan seksual, menyesuaikan dengan perkembangan sosial dan tuntutan keadilan yang lebih baik. Pendekatan restoratif justice diterapkan untuk tindak pidana non-kekerasan seperti penyelesaian sengketa di pengadilan. Kesimpulan dan prospek hukum pidana Indonesia. Modernisasi dan keadilan. KUHP baru membawa modernisasi dan keadilan restoratif. Sistem fleksibel, pidana lebih fleksibel dan proporsional untuk pelaku. Dukungan implementasi, perlu edukasi hukum menyeluruh bagi masyarakat dan aparat. Denda berbasis kemampuan, kurangi overkapasitas penjara dan tingkatan keadilan.